Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Armayanti, NIM 210304220 dari kelas 5 Rek A MGT 4. Di sini saya akan memenuhi UAS Komunikasi Bisnis Digital dari materi 9 sampai materi 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan pengguna visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan dalam mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan, dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Menyusun struktur presentasi bisnis, yang pertama ada pendahuluan, yaitu membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama, yaitu menyampaikan informasi yang terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, kesimpulan, yaitu mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang audiens. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif, yaitu gunakan bahasa tubuh yang tepat, gerakan tangan, ekspresi wajah, dari kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik, yaitu grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Sertakan testimoni pelanggan, yaitu menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis, yaitu presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat mampu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal yaitu antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal biasa terjadi di mana jika ketika menonton film, belajar, atau bekerja. Ciri-ciri komunikasi interpersonal, yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, atau email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal ada 5. Yang pertama, keterbukaan, kedua, empati, ketiga, sikap mendukung, keempat, sikap positif, kelima, kesetaraan.
Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Klasifikasi kelompok terbagi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Sedangkan kelompok sekunder yaitu bersifat dangkal, menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas. Bentuk komunikasi kelompok ada dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok terbagi 5. Yang pertama, fungsi menjalin hubungan sosial. Yang kedua, fungsi pendidikan. Ketiga, fungsi persuasi. Keempat, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dan yang kelima, fungsi terapi. Negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan sebuah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh beberapa orang demi mencapai keputusan bersama. Proses ini menjadi jalan berunding yang baik untuk membicarakan sesuatu dengan cara yang baik, bisa untuk merundingkan harga, jumlah, syarat, ataupun kualitas suatu hal. Tujuan utama dari adanya negosiasi adalah untuk mencari win-win solution. Dari perbedaan pendapat yang terjadi, kita dapat mencari solusi yang sekiranya bisa membawa keuntungan bagi dua belah pihak. Faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi yaitu hadirnya masing-masing pihak yang sama ingin mencapai tujuan atau kesepakatan terhadap suatu hal. Kehadiran dua belah pihak adalah bentuk kerjasama untuk menyatukan perbedaan pandangan yang ada. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan negosiasi terbagi 4. Yang pertama, pisahkan pokok masalah yang dinegosiasikan dengan klien. Yang kedua, selalu mengacu pada tujuan utama negosiasi. Yang ketiga, berikan alternatif win-win solution kepada klien. Yang keempat, selesaikan proses negosiasi dengan cepat dan tidak bertele-tele. Contoh negosiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu negosiasi jual beli, negosiasi di tempat kerja, dan negosiasi di masyarakat. Etika dalam komunikasi bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan paduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Peran etika yang pertama yaitu etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebagai masyarakat yang teratur, tertib, dan damai serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku dan terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik dan etis. Norma etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik. Tindakan untuk melakukan etika tersebut sebagai tindakan etik dan sifat yang tentang pelaksanaan etika tersebut selalu diberi istilah dengan menyebut bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada 3. Yang pertama, tabiat. Yang kedua, akal pikiran. Yang ketiga, hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi di pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan,
latar belakang, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Yang kedua, faktor internal, yaitu keadaan yang berasal dari diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar serta etika khusus, yaitu terapan yang keberlakuannya khusus. Empati hierarki etika terbagi 4, yaitu etika sosial, etika organisasi, etika profesi, moralitas pribadi. Contoh penerapan dari etika bisnis: 1. Menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, berdiri saat bersalaman. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Yang kelima, membayar tagihan rapat. Manfaatnya etika bisnis adalah memiliki sebuah etik untuk satu klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu diberikan gambaran kualitas perusahaan yang pada dalam klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri yang baik. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalan bisnis menjadi lancar terkendala. Teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital yaitu suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atas format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis itu terbagi 9. Yang pertama, otomasi kantor. Yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Keempat, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis terbagi 4. Pertama, memperoleh, mengenal, serta mengetahui definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihan masing-masing. Ada 3 kelebihan. Yang pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital terbagi 3, yaitu selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Berikut beberapa kekurangannya. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya, yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.